dia baru saja menyampaikan semua isi hatinya, baru saja buka-bukaan, baru saja belak-belakan setelah tidak dipanggil ke tim nasional Argentina. Fantasista ini adalah seorang pemain yang memiliki kebebasan berekspresi di lapangan, dan tentunya dia memiliki kejeniusan dan dia memiliki visi bermain yang cukup bagus. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Bung Titis Widiatmoko. Kali ini kita akan kembali membahas tentang Paulo Dybala. Karena apa? Karena dia baru saja menyampaikan semua isi hatinya, baru saja buka-bukaan, baru saja belak-belakan setelah tidak dipanggil ke tim nasional Argentina untuk Copa America oleh pelatih Lionel Scaloni. Jadi Dybala ini tidak menyampaikan isi hatinya kepada media di kampung halamannya di Argentina, tetapi dia mengatakannya kepada James Horncastle. Jadi ini adalah seorang jurnalis The Athletic yang seringkali menulis kolomnya di The Athletic, dan dia adalah spesialis Liga Italia. Jadi dalam sebuah interview yang begitu panjang dengan indahnya ditulis oleh James Horncastle, di situ terlihat bahwa Dybala menyampaikan isi hatinya, terutama seputar dia tidak dipanggil oleh pelatih Lionel Scaloni. Nah, satu hal yang menarik tentu tentang Dybala ini adalah dia pemain yang musim ini 3 kali terpilih sebagai pemain terbaik bulan itu. Jadi alangkah sangat disayangkan ya 3 kali terpilih sebagai pemain terbaik dalam 1 atau 3 kurun bulan tertentu, tapi dia tidak dipanggil ke Argentina. Dan dia total musim ini bersama AS Roma sudah tampil dalam 39 pertandingan, baik start dari awal ataupun sebagai pemain pengganti di semua kompetisi, dengan dia sudah membuat 16 gol dan 10 assist, 26 total gol dan assist. Dari 39 itu 33 diantaranya dia tampil sejak awal. Jadi 2.700 menit tampil bermain Paulo Dybala sepanjang musim ini. Artinya adalah dia sebenarnya dalam kondisi fit, tetapi dia tidak dipanggil. Nah, bagaimana pandangan Dybala terhadap keputusan dari Lionel Scaloni ini? Itu sudah dia sampaikan kepada James Horncastle. Nah, kira-kira seperti ini yang dikatakan oleh Dybala. Jadi, saya merasa sudah tampil bagus musim ini. Saya percaya diri akan masuk skuad. Jadi itu seperti pukulan keras buat saya, karena menjadi bagian dari tim nasional adalah yang terbaik bagi saya. Tapi saya paham ini keputusan sulit bagi pelatih. Kami punya banyak pemain bagus di banyak klub di Eropa, dan dia atau pelatih Lionel Scaloni harus memilih 26 orang. Saya menghormati keputusannya. Saya selalu menyampaikan ini kepadanya. Saya punya hubungan bagus dengan dia, dan dia pastinya memilih yang terbaik untuk tim. Nah, itu yang dikatakan oleh Dybala tentang keputusan dari Scaloni. Nah, lalu menghadapi Copa Italia ini, apa yang akan dia lakukan terhadap tim nasional Argentina? Nah, ini juga menarik. Ini menunjukkan bahwa Dybala memiliki kebesaran hati setelah dicoret oleh pelatih Lionel Scaloni. Jadi Dybala mengatakan seperti ini, saya akan mendukung dari rumah seperti biasa ketika saya tidak tergabung dalam tim nasional. Saya punya banyak teman di tim nasional, dan dengan segala harapan berharap mereka bisa memenangkan Copa America lagi. Nah, itulah sikap dari Dybala belak-belakan setelah tidak dipanggil oleh Scaloni. Nah, dalam tulisan dari Horncastle itu juga menarik ketika diulas profil tentang Dybala. Nah, menariknya adalah bahwa Dybala ini adalah satu dari sedikit fantasista yang masih bertahan di sepak bola Italia. Apalagi Dybala ini memiliki spesialisasi khusus, yaitu fantasista dengan kekuatan pada kaki kiri atau left footed. Nah, fantasista ini adalah seorang pemain yang memiliki kebebasan berekspresi di lapangan, dan tentunya dia memiliki kejeniusan dan dia memiliki visi bermain yang cukup bagus.
Nah, kalau kita tahu, kalau kita kenal, Italia memang produsen fantasista. Ya, seperti Roberto Baggio, kemudian Alessandro Del Piero, kemudian Francesco Totti. Nah, kalau juga kita mau sebut termasuk Andrea Pirlo. Tetapi model-model pemain seperti itu sudah makin habis. Yang Dybala adalah salah satu yang tersisa. Jadi kalau dikatakan oleh pelatih Massimiliano Allegri tentang kenapa fantasista ini semakin hilang dari Italia, karena anak-anak sekarang di Italia ini latihan terlalu terstruktur dan latihan lebih kepada atau menonjolkan dari sisi taktik saja. Tapi dalam hal kebebasan berekspresi di lapangan ini sudah semakin berkurang, tidak lagi seperti dulu. Nah, Dybala ini pemain yang memang unik ya, karena di Juventus dia memiliki total gol sama dengan Roberto Baggio ya, legenda Juventus juga dengan 115 gol total. Dan Dybala ini memang dianggap sebagai penerus dari Alessandro Del Piero. Begitu juga ketika dia datang ke Roma, dia dipandang sebagai penerus dari Francesco Totti. Nah, ini ada yang menarik ya dari profil tentang Dybala ini yang dikatakan oleh pelatih Roma, Daniele De Rossi. Jadi De Rossi mengatakan seperti ini kira-kira, ada pemain yang di lapangan Anda perlu beri kebebasan. Saya 20 tahun bermain bersama dengan Francesco Totti dan tidak ada yang memberitahu dia harus melakukan apa. Nah, profil seperti itu ada pada Dybala. Nah, ini yang dikatakan oleh De Rossi tentang seorang Dybala. Nah, apa komentar Dybala tentang fenomena ini? Jadi dia mengatakan bahwa saya 12 tahun di Italia jarang melihat anak-anak bermain bola di jalanan. Kalau lihat mereka berlatih, bedanya dengan di Argentina, mereka lebih bebas. Jadi di Argentina maksud Dybala, para anak-anak ini bisa berlatih lebih bebas. Mereka boleh berkreasi dan berinovasi tanpa harus mendengar teriakan 2 sentuhan saja atau umpan ke sana. Ini adalah teriakan yang meniadakan dribbling bola. Jadi teriakan-teriakan seperti itu membuat para anak-anak yang berlatih itu kehilangan ekspresinya, kehilangan kebebasannya. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulo Dybala. Nah, yang menarik juga pernyataan dia tentang sukses Argentina di Piala Dunia. Nah, terutama Hornkästel mencoba bertanya apa yang dia rasakan ketika menghadapi situasi di mana 5 juta orang Argentina turun ke jalan di Buenos Aires untuk merayakan gelar Argentina pada 2022 lalu. Nah, memang itu adalah sebuah fenomena yang sangat menarik ya. Begitu banyak massa pada saat itu berpesta untuk menyambut gelar dari Argentina. Nah, selengkapnya ini yang dikatakan oleh Dybala bahwa sungguh gila, rasanya begitu indah. Sejarah yang tidak mungkin dilupakan. Juga bakal selalu kita ingat sepanjang hidup. Melihat sebegitu banyak massa sungguh luar biasa. Cuaca sangat panas. Kami minum di bus terbuka tetapi lama-kelamaan esnya mencair. Rasanya sudah tidak dingin lagi. Panasnya dahsyat. Kami seringkali berhenti karena begitu banyak manusia. Kami nggak bisa bergerak. Orang melompat dari jembatan ke dalam bis. Tangan dan kaki mereka mungkin bisa patah, tetapi mereka selalu ingin bersama kita. Kita tadinya akan menuju ke Obelis. Jadi Obelis ini sebuah tugu di Plaza de la Repubblica. Ini adalah boulevard terlebar di dunia. Tetapi pihak keamanan tidak bisa mengawal kita menuju ke sana. Kami lalu melompat turun, naik helikopter, kembali ke markas latihan. Nah, itu yang dikatakan oleh Dybala tentang pengalamannya pada saat berpesta Piala Dunia dengan gelar yang diraih oleh Argentina di Qatar. Nah, satu lagi ada tips dari Paulo Dybala tentang bagaimana ritual yang dia jalankan sebelum dia tampil di lapangan. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik, dia katakan seperti ini. Sebelum laga dimulai, saya mencium bola. Saya ingin bola itu selalu bersama saya. Saya tidak mau membuat bola itu bosan. Tetapi saya beri dia ciuman supaya dia sedekat mungkin dengan saya. Jadi dalam tulisan Hornkästel itu, bola di situ ditulis dengan kata ganti her atau lebih diartikan sebagai perempuan ya.
Jadi itu yang dikatakan oleh Dybala ritual dia sebelum menjalani pertandingan. Itulah pemirsa belak-belakan yang disampaikan oleh Dybala tentang keputusan Scaloni untuk tidak memanggil dia. Silakan jika Anda punya komentar tentang Paulo Dybala, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya, terutama tentang Euro 2024 dan juga Copa America 2024. Salam.